Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar secara umum adalah suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut pendapat lain, yakni menurut Santrok dan Yusen, mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu perubahan yang relatif bersifat permanen karena adanya suatu pengalaman. Nah, menurut pendapat lain lagi, yakni menurut Ruben. Nah, Ruben itu mendefinisikan belajar adalah ada dua hal. Pertama, suatu proses untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua itu perubahan kemampuan bereaksi yang bersifat langgeng sebagai hasil latihan, sebagai hasil latihan yang diperkuat. Nah, dari pendapat yang saya jelaskan tadi, pengertian belajar yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses suatu proses untuk mendapatkan sebuah pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk perubahan tingkah laku atau perilaku karena adanya hasil interaksi individu dengan yang lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya presentator yang kedua. Selanjutnya adalah ciri-ciri perilaku belajar. Adapun tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perubahan tingkah laku yang terjadi secara sadar, yaitu seseorang merasakan perubahan setelah melakukan aktivitas belajar. Misalnya, seseorang merasakan bertambahnya wawasan setelah membaca. Poin kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan banyak perubahan lainnya, yang mana akan berguna bagi pelajaran berikutnya dan bagi kehidupannya. 3. Perubahan bersifat positif dan aktif. Bersifat positif maksudnya, setiap kali hasil belajar itu memiliki dampak positif bagi seseorang. Sedangkan aktif maksudnya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan tersebut. 4. Bukan bersifat sementara, yakni setelah mempelajari sesuatu itu akan menetap pada diri sendiri dan tidak akan hilang. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dalam hal ini membutuhkan tujuan tertentu. Planning dalam belajar untuk memenuhi kebutuhan yang dituju. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Sedang faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologis. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedang faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Yang kedua adalah faktor ekstern yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang tua mendidik, relasi keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang terakhir adalah faktor masyarakat, dapat berupa kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan, dan media massa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Namun sebelum masuk ke materi motivasi belajar, saya mau bertanya kepada teman-teman. Apa sih arti kata motivasi? Nah, kita semua pasti udah sering denger dong, motivasi. Tapi apa sih sebenarnya arti kata motivasi itu? Oke, motivasi artinya dorongan. Dorongan untuk apa? Dorongan yang membuat seseorang mau melakukan atau mendapatkan sesuatu. Sampai sini dapat kita pahami bersama ya. Jadi dengan mudah kita memahami apa sih motivasi belajar, berarti dorongan yang membuat seseorang itu mau untuk belajar gitu. Oke, motivasi belajar sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada motivasi instrumental, yang kedua ada motivasi sosial, yang ketiga ada motivasi berprestasi, dan yang keempat ada motivasi intrinsik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah motivasi instrumental. Apa sih motivasi instrumental? Motivasi instrumental adalah motivasi yang mendorong siswanya untuk belajar karena adanya hadiah atau hukuman. Pasti ini udah lazim banget ya. Nanti kalau kamu juara 1, ibu kasih hadiah sepeda deh. Atau nanti kamu mau apa jalan-jalan. Nah, dengan adanya hadiah tersebut, dijanjiin tersebut nih, si anak tuh mempunyai yang namanya dorongan untuk rajin belajar. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan motivasi instrumental. Yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah motivasi sosial. Apa sih motivasi sosial? Motivasi sosial adalah motivasi belajar siswa untuk penyelenggaraan tugas. Nah, jadi siswa ini jadi rajin membuat tugasnya. Lalu yang selanjutnya adalah motivasi berprestasi. Ini udah pasti gampang dicerna oleh kita semua ya. Jadi si siswa ini rajin belajar karena dia termotivasi untuk menjadi siswa yang berprestasi. Rajin belajar supaya ranking 1, supaya ranking paralel. Nah, jadi ada dorongan gitu untuk si siswa tersebut rajin belajar karena dia ingin menjadi siswa yang berprestasi. Lalu yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Yakni berarti motivasi yang berasal dari keinginannya siswa tersebut. Contohnya seperti apa? Ketika seseorang ya dia tuh rajin gitu belajar tanpa ada embel-embel apapun, emang dari dalam dirinya tuh dia rajin pengen belajar karena dia berpikir kalau gue nanti gak belajar begini seperti itu. Jadi si siswa pun menjadi siswa yang rajin belajar. Itu pembagian daripada 4 motivasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menanamkan motivasi. Kita di sini mengambil sudut pandang sebagai seorang guru. Bagaimana kita menanamkan motivasi kepada anak didik kita. Yang ada 4 tahapan yang harus dipenuhi untuk menanamkan motivasi kepada seorang siswa. Apa aja yang 4 itu? Yang pertama adalah perhatian. Nah, perhatian apa? Perhatian siswa ini muncul didorong oleh rasa ingin tahu. Jadi ketika siswa ingin tahu, dia tuh perhatian kepada pelajaran ini. Dia nggak paham nih, tapi dia pengen tahu. Jadi dia lebih sering belajar, dia memperhatikan pelajaran ini karena dia pengen tahu. Nah, itulah mengapa guru dituntut untuk menjadi pembawa pemateri yang asik, yang nyambung sama muridnya. Jadi si murid ini merasa asik nih pelajarannya gitu. Jadi meskipun sulit sebenarnya, tapi si murid ini terdorong untuk tahu gitu. Jadi pengen tahu. Jadi si siswa ini lebih berminat kepada pembelajarannya. Jadi itulah kenapa di sistem pembelajaran Indonesia kita sebagai seorang guru itu harus ada yang namanya KIKD, silabus, RPP. Nah, itu agar terkonsep pembelajaran kita itu siswanya seperti apa, kita harus membawakannya seperti apa nih agar si siswa itu nggak bosen, nggak ngantuk, nggak tidur, dan semakin perhatian dengan materi yang kita bawakan. Lalu yang selanjutnya itu adanya relevansi.
apa sih relevansi? Menunjukkan adanya hubungan antara materi pelajaran dengan kebutuhan dan kondisi si siswa. Nah, balik lagi ke KIKD tadi, penting sekali. Jadi kita sebagai guru nggak boleh asal ngajar seenaknya kita, sebisanya kita. Ngajar kelas 4, diajarin pelajaran anak kelas 6, diajarin anak pelajaran SMP kelas 1. Itu kan bukan kebutuhannya dia. Maksudnya untuk apa? Seperti ujian, nanti dia nggak akan ada soal-soal itu, seperti itu. Jadi kita harus relevansi, mengajarkan dia yang sesuai dengan kebutuhannya dia saat itu gitu. Itulah pentingnya juga tadi, balik lagi ke KIKD, silabus, dan juga RPP sebagai seorang guru. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kepercayaan diri. Udah banyak nih siswa yang termotivasi, misalnya dia termotivasi untuk berprestasi, tapi dia nggak percaya diri bahwa dia tuh bisa menjadi siswa yang berprestasi. Nah, ini adalah tugas seorang guru, bagaimana caranya si siswa ini dapat percaya diri bahwa dia bisa menjadi siswa yang berprestasi. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan yang namanya pendekatan, sehingga kita dapat menerapkan cara yang sesuai dengan kondisi si anak tersebut untuk menanamkan kepercayaan dirinya. Lalu yang terakhir adalah kepuasan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu lalu kita mendapatkan hasil yang maksimal atau kan sebuah apresiasi yang bagus, kita pasti akan ketagihan gitu. Kita akan ngerasa mau coba lagi. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada seorang murid yang mendapatkan contohnya dia lomba, meskipun mendapatkan hasil yang kurang bagus, kita tuh sebagai seorang guru sudah sepatutnya untuk memberikan yang namanya apresiasi. Tidak harus dalam bentuk barang-barang mewah, kado-kado mahal, tapi cukup seperti ucapan semangat, nah kamu pasti bisa lebih baik lagi tahun depan, kamu hebat gini-gini. Nah, jadi si anak itu tuh tetap merasa puas gitu dengan hasilnya dari yang dia lakukan. Jadi meskipun kurang bagus, tapi dia tahu gurunya tetap memuji, tetap ada apresiasi, tetap menghargai usaha dia. Besoknya dia tetap ingin coba lagi, tetap ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, kali ini kita membahas mengenai perbuatan belajar. Perbuatan belajar di sini dijelaskan ada 8 macam. Yang pertama, belajar abstrak, yaitu belajar dengan cara berpikir abstrak untuk memahami dan memecahkan masalah yang tidak nyata, seperti matematika, filsafat, astronomi. Kemudian ada belajar keterampilan, yaitu dengan gerakan-gerakan motorik seperti olahraga, musik, menari, melukis. Kemudian yang ketiga ada belajar sosial, yaitu belajar untuk memahami masalah dan teknik untuk memecahkan masalah sosial, seperti masalah keluarga, persahabatan, atau kelompok. Kemudian belajar pemecahan masalah, yakni pemecahan masalah atau memecahkan masalah dengan metode ilmiah atau berpikir sistematis. Kemudian selanjutnya ada belajar rasional, yaitu penggunaan terhadap kemampuan berpikir secara logis dan rasional untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya ada belajar kebiasaan, yaitu dengan membentuk kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan yang sudah ada. Kemudian ada belajar apresiasi, yaitu mempertimbangkan arti penting nilai suatu objek seperti sastra, kerajinan tangan. Kemudian ada belajar pengetahuan, yang terakhir belajar pengetahuan, yaitu dengan menyelidiki terhadap objek pengetahuan tertentu. Prinsip belajar. Dalam PPT kami sajikan ada 7 prinsip belajar menurut Dimyati. Yang pertama yakni perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar seorang siswa. Karena apa? Karena perhatian ketika dirasa suatu bidang tersebut penting akan sangat diperhatikan dalam seorang siswa, dan motivasi sangat berkaitan erat dengan minat. Siswa yang punya minat akan cenderung perhatian dan timbul motivasinya untuk mempelajari suatu bidang tertentu. Kemudian prinsip yang kedua yakni keaktifan. Keaktifan anak akan mendorong menimbulkan anak berbuat sesuatu. Jadi keaktifan tersebut adalah aspirasi dari diri seorang anak sendiri. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami diri sendiri. Jadi aktif itu timbul dari seorang anak sendiri. Tidak bisa kita buat-buat atau kita adakan atau kita rekayasa gitu, nggak bisa.
Kemudian prinsip yang ketiga yakni keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar melalui pengalaman, siswa tidak hanya mengamati tetapi menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi ketika seorang siswa telah mempelajari suatu bidang tertentu, itu juga memiliki keterlibatan langsung dari pengalaman setelah belajar tersebut, dan hasilnya dipertanggungjawabkan oleh seorang siswa sendiri dalam proses belajarnya gimana, terus cara menyikapi belajar gimana, memahaminya gimana, gitu tanggung jawab seorang siswa sendiri. Kemudian prinsip yang keempat yakni pengulangan. Prinsip belajar menekankan prinsip pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, dan merasakan. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya yang dilatih akan menjadi sempurna. Jadi ketika siswa dalam mempelajari suatu bidang tertentu menggunakan prinsip teori dari yang telah disebutkan, mungkin hasil yang akan diharapkan akan menjadi sempurna, karena dari teori tersebut juga sudah membuktikan. Kemudian yang kelima, tantangan. Prinsip yang kelima yakni tantangan. Dalam belajar, siswa menghadapi hambatan untuk mencapai tujuan belajar. Agar timbul motif pada anak untuk mengatasi hambatan tersebut, bahan pelajaran haruslah menantang. Jadi, tidak bisa dipungkiri kalau kita dalam belajar itu tidak mengalami kesulitan. Karena apa? Kenikmatan dalam kita belajar adalah dari kesulitan tersebut. Dari kesulitan menjadi mudah dan hasilnya akan paham. Jadi proses belajar itu pasti ada kesulitan. Jadi tantangan yang dihadapi membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Kemudian prinsip yang keenam yakni balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Dengan hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik untuk usaha belajar selanjutnya. Balikan yang diterima melalui penggunaan metode akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Jadi ketika siswa sudah memiliki nilai baik atau memiliki potensi baik, kita apresiasikan. Karena apa? Karena dari apresiasi tersebut mungkin akan menjadi semangat, seorang siswa akan semangat dalam melanjutkan pendidikan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh yakni perbedaan individu. Siswa merupakan individu yang unik. Tipe siswa mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan individu ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar setiap siswa yang belajar dalam satu kelas. Dalam satu kelas tidak bisa dipungkiri kalau semua siswa memiliki sifat yang sama. Pasti ada perbedaan dalam hal sifat, dalam hal tingkah laku, dalam hal yang lainnya. Jadi dari perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadi suatu tantangan dari si pengajar. Baik, itu tadi prinsip dari belajar.